Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ba'da hamdalah wa salawat, yang Al-Fakir hormati segenap DKM dan Takmir Masjid Baitul Izzah, yang semoga dimuliakan Allah, dan juga seluruh jamaah masjid yang semoga dirahmati Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimakumullah wa barakallahu fikum. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah, wabil khusus dikarenakan kita telah dan sedang mengamalkan dan menunaikan sunnah baginda Rasul sejak kewajiban salat subuh berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dengan kajian ilmu yang semuanya itu insyaallah akan menambahkan kebaikan bagi kita, yakni ziyadatul khair, sebagai makna keberkahan menurut para ulama. Jamaah rahimakumullah, adapun sedikit Al-Fakir sampaikan berkenaan dengan kegiatan ini di berbagai masjid yang Al-Fakir berkunjung, ya. Namanya adalah program kegiatan safari dakwah kesehatan. Jadi safari itu berarti keliling kemana-mana. Dakwah karena mengandung seruan, ya, tentang agama kita, dan kesehatan karena memang di situ ada beberapa tips berkaitan dengan kesehatan. Nah, barangkali program SDK ini atau safari dakwah kesehatan ini merupakan satu kegiatan yang unik, ya, karena menggabungkan antara dakwah dengan kesehatan. Nah, adapun rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita adakan pada subuh yang berkah ini adalah yang pertama tausiah, ya, berkenaan dengan qaul ulama, yakni apa pesan dari ulama yang nanti akan disampaikan, ya, qaulnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian tanpa berpanjang kalam, ya, nanti singkat saja tausiahnya, kita lanjutkan yang insya Allah menjadi salah satu inti kegiatan yang biasanya dinantikan oleh jamaah, yakni dua kegiatan kesehatan. Yang pertama SBS, ya. Kami berikan kepanjangan dengan S-nya adalah sehat, kemudian B-nya adalah bade atau ba'da, artinya qabla atau ba'da, begitu, ya. S-nya sholat, seputar gerakan-gerakan yang mengandung khasiat kesehatan, ya, yang bisa kita praktekkan sebelum ataupun setelah sholat. Dan yang terakhir adalah terapi segar atau terapi sehat dan bugar, yang insya Allah nanti akan membantu untuk memanage, ya, dan memperbaiki struktur tulang belakang dan saraf kita insya Allah. Baik jamaah rahimakumullah, mohon izin Al-Fakir menyampaikan, ya, sepatah dua kata berkenaan dengan
apa pesan dari salah satu ulama besar kita yang juga dalam konteks fikih ya, mazhab beliau menjadi mazhab yang tanda kutip mayoritas ya, di negeri Indonesia ini ya, sebagaimana Asia Tenggara yang kebanyakan mengambil mazhab Syafi'i begitu. Ini Al-Fakir nukil dari kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu ya, bahwa beliau berkata demikian ya, la a'lamu ilman ya, ba'dal halali wal harami anbalu minat tib. La a'lamu, tidaklah aku mengetahui ilman ya, ilmu. Ini beliau menggunakan isim nakiroh yang berarti bermakna umum begitu ya. Dalam bahasa Inggris berarti undefinitive noun begitu, kata yang belum terdefinisi karena maknanya umum, artinya ilmu apapun ya, beliau Imam Syafi'i itu nggak tahu ya, ba'dal halal haram, setelah ilmu hal dan haram ya, anbalu minatib ya, yang lebih utama, lebih penting daripada atib, kesehatan, pengobatan juga bermakna dalam konteks sekarang lah kedokteran begitu. Jadi segala ilmu yang berhubungan dengan kesehatan tubuh manusia begitu. Artinya atib atau kesehatan ini ditempatkan oleh Imam Syafi'i ya, sebagai ilmu yang sangat penting nomor 2 setelah ilmu halal dan haram gitu. Nah, apa ilmu halal dan haram itu? Nanti beliau jelaskan dalam qaul beliau yang lain. Ini Al-Fakir langsung sampaikan di sini. Qaul yang kedua beliau adalah innamal ilmu ilmani. Jadi sesungguhnya ilmu itu hanya ada 2. Beliau menggunakan haraf hasr innama, yang artinya membatasi. Sesungguhnya ilmu itu hanya ada 2, seolah-olah menafikan ilmu-ilmu yang lain karena saking pentingnya. Yaitu apa? Ilmu ladzi ilmu din wa ilmu dunya, ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi ilmu yang sangat penting atau yang dibatasi tanda kutip oleh Imam Syafi'i ada 2. Pertama ilmu agama ya, ilmu din. Yang kedua ilmu dunia begitu. Fal ilmu ladzi lid-din huwal fiqh, dan ilmu yang berkenaan dengan agama adalah al-fiqh, fikih. Nah, fikih itu adalah tadi di depan ilmu tentang halal dan haram, karena ilmu fikih itu membahas tentang bagaimana hukum perbuatan manusia begitu. Dengan bahasa lain, mana yang halal boleh dan mana yang haram yang tidak boleh, itu ilmu fikih ya. Dalam bahasa ilmu usul fikih ya, sebagai basic atau penopang ilmu fikih ya, itu lebih lengkap disebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5 yang kita kenal dengan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram begitu. Jadi ini hal haram dilengkapi, dirinci dengan 5 hukum ini, hukum yang 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Wajib. Apa itu? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan ibu-ibu berdosa. Wajib, harus, tidak boleh tidak, harus dilakukan. Ini wajib. Dalam bahasa itu namanya fardu. Yang kedua sunnah begitu. Jadi dianjurkan, sebaiknya dikerjakan. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Cuma sayang kita nggak menambah kebaikan begitu, karena kita meninggalkan yang sunnah begitu. Yang wajib jelas kita sudah tahu ya, sholat 5 waktu misalkan. Nah, yang sunnah apa? Berarti sholat rawatib ya, sudah rawatib ya, yang mengikuti 5 waktu
Itu saya ditinggalkan. Bahkan sunnah rawatib ini tidak pernah Rasul tinggalkan, baik yang qabliyah sebelum salat wajib maupun yang ba'diyah sesudah salat wajib begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang sunnah ini setelah yang wajib tentunya. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Mubah itu adalah boleh, opsional, pilihan. Kita mau ngapain ya, yang selama tidak melanggar syariat ya, tidak melanggar meninggalkan yang Allah perintahkan atau melanggar yang Allah larang ya, maka itu boleh ya. Misalkan dalam kondisi normal kita minum atau tidak misalkan. Nah, karena di sini ada air minum, berarti bagi saya boleh minum begitu kan barangkali. Kan begitu. Mohon izin DKM Al-Fakir minum lebih dahulu. Berarti boleh kan? Nah, boleh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Ya, jamaah mau duduk sandaran, selonjoran atau mungkin berdiri, silahkan. Itu boleh pilihan begitu ya. Selama di masjid ini dalam majelis itu tidak ada ketentuannya. Berarti kan belum ada hukum tuh. Berarti dianggap boleh ya. Jadi jamaah rileks saja. Mau duduk sandaran, selonjoran begitu ya. Kalau di pondok kadang-kadang saya lihat santri ngantuk, saya minta berdiri, saya minta senam. Senam sambil menyimak pelajaran begitu. Biar nggak ngantuk dan biar sehat gitu. Nah, itu mubah begitu ya. Dan banyak hal-hal mubah yang lainnya gitu. Nah, ini menarik dalam konteks mubah ini sebenarnya selama Nabi tidak membatasi dalam konteks dalil ya, berarti dianggap boleh begitu ya. Jadi tidak semua yang Nabi tidak melakukan itu otomatis dilarang atau dianggap bid'ah, nggak begitu. Jadi nggak bisa dikatakan Nabi kan nggak melakukan, berarti nggak boleh. Bukan begitu. Karena faktanya banyak perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang itu Nabi nggak melakukan, begitu. Nah, ini mungkin konsep yang perlu diluruskan agar tidak mudah di kalangan kita kaum muslimin itu untuk memvonis saudaranya dengan tanda kutip ya dianggap melakukan bid'ah misalkan. Karena tidak semua yang Nabi tidak melakukan otomatis dilarang atau haram ya. Nanti ada kajiannya insyaallah. Baik, itu yang mubah. Kemudian berikutnya makruh. Berarti apa? Tidak disuka. Dari kata karoha ya. Begitu, nggak disuka. Artinya apa? Sebaiknya jangan dilakukan. Kalau kita nggak lakukan itu pahala. Tapi kalau kita lakukan nggak apa-apa gitu loh. Contohnya datang ke masjid, sholat berjamaah, habis makan jengkol misalkan. Nah, itu makruh. Cuma yang makruh bukan makan jengkolnya, tapi datang ke masjidnya sholat berjamaah habis makan jengkol. Kalau makan jengkol itu mubah, halal, karena jengkol itu zat yang halal, tidak mengandung zat yang haram begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang suka jengkol makan aja. Tapi nanti kalau mau ke masjid, nah ini hati-hati. Gitu. Nah, kalau itu langsung ke masjid ya, kalau berjamaah kan repot tuh. Nah, itu ada sebabnya. Bayangkan kalau kita wabil khusus ya, sholatnya sholat yang jahriyah, yang bacaannya keras, subuh, maghrib, isya itu kan. Kita habis makan jengkol itu kan. Saking nikmatnya, sayang kalau kita hilangkan jejak jengkolnya itu, Pak. Nah, kita selalu jamaah maghrib ya kan. Gimana rasanya itu? Waladhdallin, imam baca Al-Fatihah terakhir, kita kan amin tuh. Habis makan jengkol, tentunya kan mengganggu jamaah yang lain. Itu maksudnya makan di makruh gitu kan, nggak disuka gitu kan. Ya, berarti tipsnya bagaimana ibu-ibu habis makan jengkol? Ya, sikat gigi yang bersih gitu kan. Dihilangkan jengkolnya.
jengkol, bawang putih, ya, apapun makanan yang meskipun lezat tapi dampaknya itu di mulut itu bau. Jadi Islam seperti itu. Ya, Nabi memandu kita untuk berbagai kebaikannya, untuk dalam konteks pada salat itu menjaga kekhusyuan gitu. Dan hal-hal yang lain yang memang secara dalil Nabi nggak suka, meskipun tidak berdosa begitu ya. Nah itu makruh. Kemudian yang terakhir kelima apa? Haram. Jelasnya haram. Jadi mutlak tidak boleh ya. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Tidak boleh tidak, harus ditinggalkan ya. Misalkan minum khamar itu kan. Khamar itu secara zat selama belum diwarnai bening, mirip air putih, air bening maksudnya gitu. Apalagi ya pergaulan bebas gitu kan. Laki perempuan zaman sekarang mudah Pak ya, yang bukan mahram itu kan berikhtilat, campur baur begitu kan. Padahal agama kita memandu ya, di tempat yang suci masjid ini yang kita mudah ingat Allah, dipisah itu ada softnya. Kharisusu rijali awaluha wasaruha akhiruha, wa kharisusu nisa'i akhiruha wasaruha awaluha. Sebaik-baik soft laki-laki di depan, yang buruk di belakang. Di belakang dekat dengan wanita. Dan sebaik-baik soft wanita belakang, dan yang buruk di depan, dekat dengan soft laki-laki. Nah, begitu. Nah, min babil aula, lebih-lebih lagi di luar masjid, di tempat umum ya, orang bercampur baur. Nah, itu kan potensi kepada yang namanya pergaulan bebas tanda kutip. Lebih-lebih lagi apa? Khalwat, berdua-duaan ya. Hanya dua orang itu, yang lain nggak boleh masuk ke dalam forum mereka. Berdua ini, khalwat ini tidak harus di kuburan, tempat sepi, enggak harus. Di tempat keramaian ini berdua ya, yang dia bukan mahram ya, itu sudah termasuk khalwat dan hukumnya haram, nggak boleh. Jadi dengan itu Islam mencegah potensi pergaulan bebas ya. Dan ayatnya jelas, Allah bukan hanya melarang zinanya tapi mendekatinya, wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina, fa innahu kana fahisatan wa sya'a sabila, karena zina itulah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi Allah melarang dari awal sebelum kejadian, yaitu ketika mendekatinya itu. Dalam bahasa pergaulan itu ya pacaran. Nah itu dalam Islam dilarang sebenarnya. Baik, jamaah rahimakumullah, itu ilmu agama ya, yang intinya semoga mendorong kita untuk meningkatkan semangat dalam belajar ilmu fikih, ilmu tentang hukum perbuatan kita, apapun itu, apa saja, seluruh ilmu fikih ya. Tapi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fal ilmu ladzi lid dunya ya huwa atib, dan ilmu yang berkenaan dengan dunia adalah atib ya, sama dengan qaul yang beliau yang sebelumnya. Jadi ilmu dunia itu kesehatan, pengobatan, kedokteran begitu ya. Kalau di dalam qaul beliau ya, beliau menambahkan ya, bahasanya jadi dia menambahkan kalimat begini, akan tetapi ya, ahli kitab telah mengalahkan kita. Jadi pada masa pada masa Imam Syafi'i itu, beliau hidup di akhir masa Bani Umayyah dan di awal masa Bani Abbasiyah. Itu ilmu kesehatan masih minim di kalangan kaum muslimin ya. Karena Ibnu Sina juga belum lahir ya, belum eksis begitu ya. Maka saat itu ilmu kesehatan itu kebanyakan didominasi oleh kalangan-kalangan ahli kitab. Nah, tapi ini mereka itu dari Eropa gitu. Nah, jadi begitu. Ya kata Imam Syafi'i,
ahli kitab mengalahkan kita. Ini merupakan dorongan buat kita kaum muslimin untuk apa? Untuk belajar ilmu kesehatan. Maka setelah periode beliau nanti muncullah para ilmuwan muslim yang mempelajari ilmu kesehatan dan kedokteran. Nanti muncullah Ibnu Sina dengan kitab yang terkenal Al-Qanun fit Tibb, ya, undang-undang dalam hal kedokteran, yang menjadi kitab yang fenomenal, bahkan dipakai oleh dunia barat ya hingga sekarang sebagai rujukan utama dalam hal bidang medis gitu. Itu ilmuwan muslim Ibnu Sina begitu. Baik, jamaah rahimakumullah ya. Bagaimana sekarang? Sekarang kan sama. Kalau kita bicara kesehatan, kedokteran pasti konvensional ya. Merujuknya kan rumah sakit tuh. Rumah sakit apa namanya? Ya kebanyakan adalah ngambil ilmu dari barat ya, Eropa atau Amerika yang notabene mereka adalah ahli kitab begitu. Nah, mudah-mudahan di antara kita atau putra-putri kita ada yang kemudian fokus belajar ilmu kesehatan ya, agar bermanfaat bagi kaum muslimin begitu. Meskipun ini merupakan ilmu yang hukumnya fardu kifayah, tapi ketika jumlahnya belum mencukupi bagi kaum muslimin untuk dia bisa diurusi kesehatannya, maka yang fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain, bisa menjadi kewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jamaah rahimakumullah sebagai pengantar berkenaan dengan tausiah qaul ulama ya. Insyaallah kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tapi apakah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau praktek kesehatan lebih dahulu? Gimana? Praktek dulu. Baik. Jadi nanti biasanya urutannya kita praktek SBS, terus terapi segar ya, biar nggak ngantuk nih. Nanti kita sambil nyantai, sambil ngobrol, silakan tanya jawab ya. Mudah-mudahan Al-Fakir memiliki ilmu untuk bisa menjelaskan kepada jamaah rahimakumullah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, silakan disiapkan. Kita akan mulai praktek SBS, sehat ba'da salat, yang sedikit penjelasannya adalah beberapa gerakan dengan inti stretching seluruh tubuh kita begitu ya. Nanti kalau terlupakan dan jamaah merasa punya ilmu, silahkan dipraktekkan begitu, dari atas sampai bawah ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki insyaallah. Berarti mohon izin ini operator ya, bagaimana ini, saya lepas atau gimana ya? Mungkin kalau akan didokumentasikan nanti gerakan SBS nya bagaimana ya? Silakan. Baik, saya di sini ibu kelihatan ya. Jadi filosofinya adalah kan ba'da sholat, kalau orang selesai sholat zikir, doa, pulang begitu kan. Nah ini sayang waktunya terbuang, padahal kita bisa meluangkan waktu 5-10 menit untuk beberapa gerakan kesehatan gitu. Jadi nanti kita awali dengan kondisi posisi duduk, beberapa gerakan, kemudian berdiri, baru pulang ya. Tapi nanti jangan pulang dulu. Setelah SBS ada terapi segar yang lebih mantap insyaallah ya. Baik, semuanya posisi begini Bapak Ibu. Maaf. Posisi duduk ya. Tapi duduknya iftiros. Iftiros. Maaf, pantat kita di atas kedua telapak kaki kita ya. Telapak kita diposisikan simetris ya. Iya, jangan tumpang tindih. Karena kurang pas ya gini. Jadi punggung kaki kita dihamparkan di lantai, terus pantat kita duduk di atas
kedua telapak kaki kita, gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Ini bukan Senyaman mungkin. Nah, ini Pak Haji betul. Nah, betul gitu. Ibu-ibu kuat? Kuat. Kalau nggak kuat, biasanya ada gejala atau emang kena asam urat, silakan ganti posisi. Senyamannya ya. Tapi ini kita usahakan pertama seperti ini. Oke? Kemudian untuk tidak berpanjang kalam, silakan ikuti gerakan saya. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Nanti dari mulut, hidung, mata, kepala dan seterusnya. Begitu, ya. Kita mulai dengan mulut ya, buka yang lebar, tutup yang rapat ya. Berapa gitu kan kira-kira Pak? Sepakati? 5 cukup ya. Kalau normal saya dengan santri 10 hitungan, tapi kita untuk singkat 5 saja, 5 kali hitungan. Oke? Untuk keberkahan kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulut mulai. Oke, gimana Pak? Terus saya dibuka yang lebar, selebar mungkin. Stretching, tutup yang rapat. Oke, sekarang hidung digerakkan sebisanya, ya. Oke, kalau yang nggak bisa, mulutnya ikut bergerak. Pokoknya hidungnya bergerak walaupun sedikit. Oke. Sekarang mata buka tutup, buka yang lebar, tutup yang rapat, mulai. Oke. Nah, ditambah dengan senam mata. Senam mata ini yang suka ngantuk, insya Allah seger. Ya. Oke. Ini ada ujung tulang hidung di atas. Ya. Kita tekan menggunakan jempol kita. Ya. 3 pijatan per putar, mulai. 1, 2, 3. Tekan tahan 3 hitungan. 1, 2, 3, lepas. Oke. Kemudian 3 tulang hidung atas tengah bawah ya. Ini sepanjang tulang hidung kita pijit ya. Sama ya. 3 kali. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, geser ke bawah ya. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, geser ke bawah ya. Ujung balik bawah. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3. Oke, selesai. Nanti kalau mandiri silakan, mau berapa kali silakan, yang dianggap paling nyaman. Kemudian di bawah kelopak mata ini ada tulang pipi ya. Kita pijat 3 titik ke bawah ya, sama. Yang paling atas nih di bawah kelopak, pijat 3 kali. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3 ke bawah. Geser. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir, sepanjang alis dalam keluar dan kelopak bawah dalam keluar ya. Kita menggunakan tulang telunjuk kita. Ya. Kita mulai dari sini, dari ujung dalam, 3 kali sama, tekan, geser keluar sedikit. Ya. Terus pelan-pelan geser keluar sepanjang alis. Dinikmati. Ya, mudah-mudahan semua saraf-sarafnya direlaksasi dan pembuluh darahnya menjadi lancar, insyaallah. Terus sampai ujung alis ya. Jadi ujung mata ini bagian bawah. Oke. Terus kembali ke dalam di bagian bawah kelopak ya. Enaknya tutup mata Pak. Nanti kalau dibuka baru seger. Nah, jadi rumusnya itu sekitar mata kita itu ada saraf-saraf yang berhubungan dengan mata kita. Agar terjaga kesehatannya, maka harus distimulasi dengan pijatan yang tadi kita praktekkan. Kalau sudah, kita buka mata. Oke. Seger. Salam. Masih ada yang ngantuk?
enggak ya? Ibu-ibu masih ngantuk Bu? Enggak, seger ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya kepala ya. Kita ini gunakan dua ini, tekan ke atas ke belakang ya. 3 kali hitungan saja. Hitungan yang ketiga hentakan sedikit sampai seluruh tulang belakang kita ketarik ya. Oke, mulai ya. 1, 2, tekan 3. Nah, gitu. Nah, yang tadi traksi mandiri, traksi itu menarik tulang belakang. Begitu, akan diregangkan. Nanti untuk mencegah potensi penyakit ANP, apa itu? Saraf kejepit. Terus kebalikannya ke bawah, begini. Ya. Tekan ke bawah, 1, 2, terus hentakan 3. Oke. Kemudian dipalingkan ke belakang ya, ke kanan seperti gerakan salam ya. Tangan kanan di lutut ya, dada lempeng ke depan ya, diputar. Yang berputar kepalanya, dadanya tetap lurus ke depan ya. Mulai 1, 2, hentakan 3. Oke. Yang kiri 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita putar kepalanya ya, ke kanan cukup 3 kali, ke kiri 3 kali. Mulai. Maksimalkan Bapak Ibu ya, maksimalkan ya. Jadi sejauh mungkin ujung kepala kita di stretching ya. 2, 3. Oke, ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Insya Allah migrain, vertigo, bablas. Insya Allah ya, kalau rutin dengan izin Allah ya. Itu di luar kita makan bergizi. Oke, setelah itu next berikutnya tangan. Kita mulai dengan ujung jari-jari kita ya. Kita stretching ya, atau kita pijat urut ya, yang mana setiap jari-jari kita dalam keilmuan terapi sujok dari Korea itu mewakili seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita stretching jari-jari kita, seolah-olah kita sedang memijat seluruh tubuh kita. Oke? Kita genggam seperti ini, pakai urutan sunnah gunting kuku ya, dari telunjuk, genggam yang erat, tarik. Nah, oke, jadi tengah. Oke ya, manis ya, genggam yang erat, tarik pelan-pelan. Oke, kelingking, kelingking kiri, manis kiri ya, tengah, telunjuk, jempol kiri, dan jempol kanan. Insya Allah kalau Bapak Ibu berkendaraan ya, lama kan, entah motor atau mobil, kemeng gitu ya, kebas atau sebutan, tadi gerakan tadi insya Allah bisa membantu. Oke, berikutnya next begini. Kelima jari ambil, tekan ke belakang, tahan, maksimalkan 1, 2, 3. Ke bawah, ambil, tekan ke belakang 1, 2, 3. Yang kiri sama 1, 2, 3. Ke bawah 1, 2, 3. Terus putar keluar 3 kali. Maksimalkan putarannya 1, 2, 3. Ke dalam 1, 2, 3. Terus luruskan dua tangan ke kanan dan ke kiri, vertikal lurus Pak ya, sejajar dengan lantai ya. Kita putar ke depan 3 kali, maksimalkan ya, sampai kita bungkuk ya.
Walaupun kita nggak ingin bungkuk tapi jadi bungkuk ya, gini. 1, 2, 3. Terus ke belakang sama 3 kali maksimalkan sampai kita membusukkan badan secara otomatis. 1, 2, 3. Oke. Kemudian tangan dijalin, letakkan di kepala atau di leher ya. Busukkan, putar kanan kiri masing-masing 3 kali. Mulai 1, 2, hentakan 3. Kiri 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah bagian atas dan tengah tubuh sudah. Sekarang bagian bawah ya. Selonjor. Nah, ini yang enak. Selonjor. Oke, coba dites Bapak Ibu. Tangan kita sampai nggak ke jari kaki kita? Yang perutnya kayak saya gendut, jangan alasan, saya bisa nyampe. Kalau yang belum atau agak susah, kita coba dengan gerakan berikut ya. Nanti kita coba lagi sobat. Oke. Nah, ini stretching untuk kaki. Pose-nya begini, Bapak Ibu. Ya kalau ibu pun di dalam apa namanya menggenap ini. Kalau ibu diumpetin, dia nggak kebuka auratnya. Kalau apa kan boleh gitu. Nah, oke. Ini telapak kakinya ditarik ke tubuh kita. Ada 2 teknik. Yang pertama teknik seruling, yang kedua teknik pistol. Seruling gini, ya. Jari kelingking kiri kita tempel ke jari jempol kanan kita. Terus jempol kiri tempel ke hidung kita, ditahan, jangan dilepaskan. Oke? Kemudian kelingking kanan dekatkan ke jari-jari kaki kita sedekat mungkin. Yang paling bagus yang bisa nempel, ya. Perhatikan, ini ada syaratnya. Ya, syarat wajibnya adalah kaki lutut harus lurus, ya. Kalau enggak sah, batal. Oke, siap? Ingat, lutut harus lurus. Jadi targetnya bukan sekedar kelingking kita sampai, tapi kaki harus lurus lututnya. Siap? Mulai 3 kali ya. 1, angkat dulu, istirahat. Siap-siap. 2, angkat, ya. Terus 3, tahan 3 hitungan. 1, 2, 3, angkat. Oke, ambil nafas, istirahat. Siapa Bapak Ibu yang nyampe jari kelingkingnya ke kaki? Pak Haji, nyampe? Sampai semua Pak? Ibu-ibu sampai semua? Alhamdulillah. Yang perutnya kayak saya nyampe? Nyampe ya, insyaallah. Jadi bukan masalah perut, tapi lebih ke tulang belakang kita nanti, gitu ya. Oke, saya lebih menantang. Yang nantang itu pistol gini. Nah, pistol sama tempel gini. Ini Pak, ya tempel gini. Ya, begini tempel. Nah, tempel ke hidung kita Pak. Ya, oke. Terus telunjuk kita dekatkan ke jari-jari kita, jari-jari kaki. Ya, ingat lutut harus lurus. Siap? Mulai. Dekatkan sedekat mungkin. Kalau bisa tempel. 1, bangun. Oke. Berikutnya 2, bangun. Siap? 3, tahan. 3, jarinya nempel. Jangan lepas hitung. 1, 2, 3, angkat. Oke. Siapa yang tidak nyampe? Banyak nggak nyampe ya. Oke. Sekarang ganti kaki. Yang kiri. Seruling, ya. Siap? Jari nempel, lutut lurus. Siap, mulai. 1, bangun. 2, 3, tahan. 3, hitung. 1, 2, 3, bangun. Oke. Yang pistol sekarang. Mulai. 1, 2,
3 tahan, 1, 2, 3 bangun. Oke. Gimana Bu? Kiri kanan lebih enteng yang mana? Yang kiri kan? Iya. Karena kita lebih berat pakai yang kanan, ya enggak? Kita cenderung menopang tubuh kita pakai kaki kanan, makanya kaki kanan lebih kaku. Nah, gitu. Oke, sekarang coba. Tadi kan susah tuh nyampe ke jari-jari kita. Sekarang coba Bu, Pak, nyampe nggak? Nyampe, alhamdulillah kan? Lebih nyampe kan? Itu kan terasa kan? Kalau kita berlatih, insya Allah bermanfaat. Oke, sama. Sekarang kita urut semua jari-jari kaki kita dari jempol. Ya, atas bawah, samping kanan kiri, terus telunjuk atas bawah, kanan kiri kita ambil. Ya. Oke, jari tengah atas bawah, terus kanan kiri ya kita ambil. Nah, terus manis. Ya, terus kanan kiri dan kelingking. Ya. Sesusah apapun kita harus sayang dengan jari kaki kita. Jangan di anak kirikan. Masa tangan terus gitu kan? Oke. Ya, coba sekarang kita tempelkan dada kita ke lutut ya. Siap coba. 1, 2, 3 tahan, 1, 2, 3. Nah, ini kalau di medis itu salah satu gerakan fisioterapi bagi pasien yang terkena gangguan HNP itu secara berjepit ya. Kalau nggak mau dioperasi pakai fisioterapi. Baik, yang terakhir kita selesai itu kan? Oh maaf belum. Ini untuk melatih otot betis dan paha kita ya. Jadi ceritanya kan banyak nih bapak ibu yang udah sepuh 50 lebih atau 60 lebih itu kan apa keluhannya? Kakinya berat, itu kan terutama lututnya, ya enggak? Dan banyak orang hampir sama keluhannya. Mengapa kakinya berat atau lututnya itu payah begitu ya? Karena kita jarang melatih otot kaki kita. Jadi kita terbiasa menopang tubuh kita dengan kaki di bagian lutut kita. Sementara otot paha dan betis kita nggak dilatih untuk menopang tubuh kita, itu masalahnya. Dulu almarhum Gus juga gitu. Dia emang maaf ya, termasuk BB-nya lebih ya. Kakinya gampang sakit lututnya gitu. BB-nya lebih, terus secara mohon maaf orang tua kan memang tidak olahraga ya. Nah itu lututnya. Nah ini cara gampang, kita angkat kaki kita kanan kiri bergantian ya, sebanyak mungkin sekuatnya. Sekarang mungkin cukup 5 kali saja. Oke, mulai ya. 1 kanan, 2 kiri ya. Ya. Kanan, kiri, 3, 4, 5. Oke. Berikutnya kita angkat dua-duanya, tahan sekuatnya, minimal 5 hitungan ya, sambil melatih otot perut kita. Ini kan mumpung belum sarapan Pak ya, nah, aman gitu. Belum sarapan ya. Oke, posisi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alhamdulillah kuat. Ya, kuat Bu? Kuat, alhamdulillah. Bisa langsing ya? Bisa Pak, insya Allah, asal rutin. Kan sehari 5 kali ibadah sholat. Oke, next berikutnya berdiri. Ya kan tadi filosofinya kan sebelum pulang SDS dulu. Gerakan duduk udah selesai, sekarang gerakan berdiri. Ya ini biar simpel, cukup gerakannya 2 jenis saja. Yang pertama gerakan stretching busur ya. Jadi tangan kita ini Bapak Ibu, ya ini yang kiri dulu, atasin ya. Jadi keempat jari kita digenggam begini, tapi menghadapnya lempeng ke atas. Oke, setinggi mungkin. Kemudian kaki kanan kita disilangkan ke belakang kaki kiri begini. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan ya? Ibu, kelihatan? Oke. Terus tubuh kita diserongkan ke arah sini, kiri.
kebalik, sorry, kebalik. Kebalik. Jadi gini, kalau tangan kiri, kakinya juga kiri, palem ya. Gini ya. Nah berarti kaki kiri kita yang disilangkan ke belakang kaki kanan, gini. Nah, kaki kanan depan ditekuk ya senyaman mungkin. Yang penting kita stretching kaki kiri kita, tubuh bagian kiri dan tangan kiri kita. Oke, siap? Lentingkan, busurkan ke samping sini. Oke, iya, setinggi mungkin, semaksimal mungkin. 1. Iya, kebalikan saya. 2, ya, 3. Oke, kembali. Jadi intinya ini Bapak Ibu, kaki kiri, tubuh bagian kiri dan tangan kiri itu di stretching dengan gerakan membusur itu. Ya. Oke, sekarang yang kanan. Tadi gini. Kan? Tangan kanannya digenggam kan? Terus kaki kanan kita di belakang gini. Ya. Terus kita lentingkan, busurkan ke arah kiri ya. Oke. 1. Nah, keseimbangan jaga. 2. Ya, 3. Oke, kembali. Ya. Gimana rasanya, Bu? Kalau gerakannya benar, terasa banget tuh. Ya. Oke, ambil nafas. Yang terakhir untuk SBS ini jari, tinju, telapak. Itu mirip dengan gerakan yang tadi, gerakan suling dan pistol, ya. Tapi ini posisinya berdiri, ya. Ingat, kaki lurus, lutut jangan ditekuk, ya. Siap? Jari-jari kita tempelkan ke lantai. Mulai. 1, bangun. 2, bangun. Yang ketiga ditempel, ditahan. Oke. 3, tahan. 1, 2, tempel ke lantai Bapak Ibu. 2, 3, bangun. Oke. Apakah semuanya sampai ke lantai? Sampai. Alhamdulillah. Sekarang next challenge. Tantangan berikutnya tinju. Tinju kita tempel ke lantai. Kalau nggak bisa sedekat mungkin. Siap? Ingat, lututnya lurus. Mulai. 1, bangun. 2, bangun. Ditempel ya Pak? Tempel ke lantai. 3, tahan. 1, 2, 3, kaki lurus, bangun. Oke. Biasanya berkurang nih yang bisa. Tinggal dikit yang berkurang. Oke. Sekarang yang terakhir telapak ini. Terakhir terus Pak. Ya? Terakhir terus. Oh gitu ya. Terakhir tuh gerakan ini ya. Tadi terakhir terus. Jadi konsentrasi juga itu merhatikan. Oke, siap ya. Ini terasa tulang belakangnya apa? Ini paling sulit. Ini kalau kata orang ahli kesehatan, kalau kita bisa nempel ke lantai itu, insya Allah tubuh kita setara dengan sehatnya umur remaja. Nah, ini siap? Oke. Ingat, lututnya lurus, jangan curang, jangan ditekuk. Siap ya? Mulai. 1, bangun. Ya kalau nggak bisa nempel, jangan dipaksa. Maaf, dimaksimalkan aja. 2, bangun. Oke. 3, maksimalkan, ditahan. 3, 1, 2, 3. Oke. Ya. Ada yang nggak bisa nempel? Hampir semuanya ya. Yang nempelnya cuma jari-jarinya. Wah itu. Berarti umurnya udah berapa? 30-an. Harusnya kan normalnya 50 nih. Nah, kalau ini remaja nih. Ini remaja ini. Kalau oh bisa. Ya, saya berarti remaja nih. Alhamdulillah. Nah, itu SBS. Ini kalau nggak ada penjelasan kan cepat kali 5-10 menit selesai insyaallah. Baik, kita lanjut yang terakhir. Terakhir banget Pak. Terakhir banget. Terapi segar.
Ini biar mantap misalnya nanti Bu dijamin makannya banyak. Oke, siap? Ini sekaligus juga mengandung filosofi ta'awun. Kita amalkan ayat Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa begitu. Jadi konsepnya nanti saya terapi langsung kepada 2 orang jamaah. Ya, silakan siapa? TKM dan yang mungkin dalam kesembuhan, tafadhol ya. Langsung 2 orang saya terapi. Selebihnya jamaah berpasangan. Cari pasangannya. Bukan pasangan hidup, pasangan terdekat aja. Nah, 2 orang ya. Terus kita praktek bersama-sama. Insya Allah berapa ratus orang pun bareng-bareng asal lihat kita bisa praktekkan. Ya. Ibu-ibu dan ibu-ibu silakan dua-dua. Silakan siapa? Pak Haji dengan siapa satu lagi? Pak Haji silakan ya. Bapak tunggu dulu ya, satu ya duduk. Ya, nanti Pak Haji dulu. Oke, silakan yang lain berpasangan ini berhadapan kayak gini. Boleh. Maaf Pak Haji kita kasih dulu ini. Ya, sini. Nah. Oke. Agak serem Pak. Agak serem ke sini. Ya. Jadi berhadapan-hadapan dengan posisi begini. Nanti kan yang satu sebagai terapis, yang satu sebagai pasien bergantian. Yang sebagai terapis lebih dahulu posisinya menghadap saya agar bisa melihat gerakan. Berarti yang jadi pasien membelakangi saya, gitu ya. Silakan diatur jaraknya. Nanti kira-kira jaraknya antar pasangan ya ini satu rentangan tangan begini agar nggak tabrakan. Diatur silakan jaraknya. Kalau sudah yang jadi pasien Pak di sini Pak. terlentang. Apa nih? Ya. Biar kelihatan. Ya, silakan diatur kameranya. Pak Haji silakan terlentang. Iya, rebahan. Ke arah sana kepalanya, kaki di sini. Iya. Nah, silakan yang pasien diminta rebahan terlentang. Ingat, posisi yang jadi terapis menghadap ke saya. Ya. Jadi yang jadi pasien kepalanya menghadap ke arah kiblat atau ke arah saya. Kebalikannya Pak Haji. Jadi ibu-ibu yang jadi pasien kepalanya ke arah sini kepalanya. Nah ini boleh. Ini diputar Pak. Kayak gitu aja nggak apa. Bisa melihat saya ya. Betul Pak. Bapak kebalik. Nah, ya kebalik. Ini kebalik Pak. Ini Bapak lihat siapa mas pasangannya. Ya. Susah. Ini konsepnya learning by doing, ya. Langsung kita praktekkan bersama. Udah semua Bapak Ibu? Siap ya? Oke. Satu aja ngambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pertama kita harus jelaskan Iya kok udah kontraindikasinya. Ya, kami merupakan bagian dari terapi tulang belakang. Jadi yang pertama yang tidak boleh pasti bumil, ibu hamil. Ya dihindari dong. Ya. Nanti ada gerakan ke arah perut masalahnya. Yang kedua pasien pasca operasi bedah. Jangan, ya. Nanti takut dia lukanya kebuka. Ya, ada gerakan stretchingnya juga kan. Dan yang ketiga itu ya dia orang sudah sepuh itu yang menderita osteoporosis, ya tulangnya ada keroposan dihindari. Hati-hati, ya. Takut kejadian ya. Kita cari amannya saja. Oke? Kalau bapak-bapak semuanya sudah yakin, bukan yang tidak ini, ibu-ibu juga bukan ibu hamil. Tapi kalau bapak hamil bagus nih. Nah ini bagus, nah, ini bukan menghabiskan bersama ya. Oke, siap? Ya. Kemudian kita letakkan lutut kita di telapak kaki pasien. Nah, ini tempel, ya. Tempel. Dan ambil salah satu kaki, ya. Angkat kaki lagi. Salah satu kaki diambil, ya. Pegang di bagian atas mata kakinya, kita tarik ke belakang ini. Ini buat keseimbangan aja, ya.
pakai teknik biar nggak berat, jatuhkan tubuh kita ke belakang. Ya, yang berat, tarik dan jatuhkan tubuh ke belakang. 1, Pelan, larinya pelan. 2, ya. Yang ketiga maksimalkan 3. Oke. Mantap. Enak wajib? Mantap ya. Ganti yang sebelah. Ganti yang sebelah. Enak apa ini? Nah, siap? Itu siap? Ya. Pegang yang erat, tarik ke belakang. 1. Nah, ini baju agak kendor nih. Kaki kiri aja. Sedia agak kendor. Ya. 2. Yang 3 maksimalkan. 3. Oke. Ya. Kemudian kedua telapak kakinya ditumpuk begini, ditumpuk. Yang satu di atas dan di bawah, tekan ke bawah. 1, 2, 3. Ya. Terus ganti tumpukannya, yang tadi di bawah jadi di atas. Tekan ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, sakit nggak Pak? Enggak ya? Enggak ya? Nggak ada asam urat kan? Kalau ada asam urat nggak apa-apa. Maaf, agak dipaksa dikit, agar lancar darahnya. Iya, iya. Ya, diatur aja. Terus ini lutut diangkat gini, tarik, tepuk, lemes lagi, lemes. Nah, lemes. Relax. Kakinya biarkan lemes ke depan. Nah, gitu. Ini ya. Sudah. Ambil lututnya. Ambil lututnya. Relax. Pasien relax, jangan melawan. Pasrah. Ya, jangan lawan, ya. Terus dorong ke depan. Dorong ke arah perut ya. Mulai. 1. Oke. Coba Pak, terus tekan sampai ke perut. Ya. Terus kembali. Berikutnya 2. Bisa Bu? Nih. Ya. Ini kan belum pada makan nih, aman kan? Yang ketiga, jatuhkan tubuh kita, timpa. Ya. Oke. Berikutnya, tangan pasien ini Pak ya di samping ini. Ya, oke. Satu kaki diluruskan, yang satu tetap ditekuk ini. Ini untuk mencegah LBP, bukan low back pain, ya, sakit pinggang, ya. Gitu. Oke, posisi tetap di situ Bapak, ya. Tentangin. Terus ditekan ke samping. Mantap nih yang tadi video-video di YouTube. Oke. Ya. Sampai lututnya nempel ke lantai, Pak. Bisa, Bu? Oke, tahan. Tahan lututnya di lantai. Tahan. Terus kita ambil pundaknya. Ambil pundaknya yang satu. Tekan ke lantai pelan-pelan. Jangan dipaksakan, pelan-pelan. Yang 1, 2, 3, dihentakan dikit. Oke. Mantap. Ya. Terus ganti kaki, yang ditekuk jadi lurus, yang lurus ditekuk. Sudah? Siap? Ayo Pak, diganti kaki. Aduh. Gampang Bu ya? Gampang ya? Gampang ya? Oke. Mulai, tekan. Dorong ke arah lantai. Sampai lututnya nempel ke lantai. Tahan. Tahan, terus ambil pundaknya. Tekan ke arah lantai pelan-pelan. 1, 2, 3, maksimalkan dikit. Oke. Nah, luruskan, pasien ambil nafas, ya. Terapisnya istirahat sebentar, nggak ambil nafas. Nah, udah pas gantian kan? Ya. Ini belum yang terakhir. Nah,
Sudah, ini dari sesi pertama untuk terapi segar namanya menunya telentang, ya. Telentang, makan tang. Oke. Yang kedua makan kurap, tengkurap, balik badan. Ya, balik badan. Iya, betul. Ini benda-benda yang keras, HP kunci dikeluarkan dulu. Oke, telapaknya dibuka gini, ya. Oke, kita ambil betisnya Bapak Ibu. Ya, gini. Nah, ingat perhatikan powernya, diatur. Karena ini bisa nyeri kalau terlalu tekan. Ya. Jadi lutut kita di lantai, ujung jari kita di betis pasien, ya. Ini kayak kita main gas atau pedal mobil, ya. Nah, 1, geser, 2 ke atas betis, 3. Lututnya jangan diinjak, lututnya dilompatin, terus ke arah paha. 1, 2, 3, ya. Kebalikannya ke bawah, dari atas paha, 1, tengah, bawah, lututnya dilompatin, betis atas, tengah, bawah. Nah, cukup itu, ya. Yang kiri sekarang, kaki yang sebelahnya lagi, ya. Betis bawah, tengah, atas, paha bawah, tengah, atas, ya. Kebalikannya, paha atas, tengah, bawah, betis atas, tengah, bawah. Kemudian ini yang paling favorit, telapak kakinya direfleksi, dipijat pakai kaki kita. Nah, gini. Nah, ditanya ke teman kita yang pasien, enak nggak? Pak, Ya. ini pastiin yang tadi jadi objek harus jadi subjek nih. Oh iya pasti. Jangan mereka pulang nih, Nggak Pak. boleh kabur. Ketibutan dia. Enakan nih. Udah? Tanya gimana? Enak? Mau lama nggak? Kasih tahu Wani Piro. Terus ini pakai ini Bapak Ibu pakai pedang, pakai apa namanya? Ujung. Yang ujung gini. Nah, gini. Nah. Satu sepanjang telapaknya. Kira musuh gitu. Lonjong. Habis ini selesai loh ya. Sudah? Sekarang yang kiri, yang kaki yang sebelahnya. Ya. Ini kalau tidur dibangunkan nanti. Biar ngerti ya. Tapi yang bagian yang kedua paling enak yang kedua nih. Boleh tidur 14 kan udah lunas. Udah? Oke, cukup ya. Kelamaan. Nanti udah jadi sarapan. Kita ambil kakinya begini Pak, disilang. Perhatikan ya. Mata kakinya, tulangnya itu jangan sampai tumpuk-tumpukan di sakit. Jadi antara ini di atas mata kaki. Gelang. Iya, pergelangan kakinya. Tekan ke bawah. 1. Jangan kentut. Ke arah pantat. 2. Kalau kentut denda. 3. Semampunya pasien, jangan dipaksakan. Oke, ganti lipatan, ganti tumpukan. 1, 2, 3. Oke. Kembali lurus kakinya. Nah, ini sekarang gerakan ini pacuan kuda. Pak, tangannya ke belakang, Pak. Pegangan ini ya, saling pegangan begini. Saling pegangan pergelangan tangan sini. Ya, pegangan, Pak. Ya. Kepala pasien lurus ke depan. Nanti ditengadahkan. Dada dibusungkan mengikuti tarikan. Siap? Ingat jangan dijatuhkan, pegang yang erat. Siap? Oke, kita tarik ke belakang dikit dulu. 1. Jatuhkan, bukan jatuhkan, letakkan pelan-pelan. Oke.
Oke. Lagi 2. Tambah tarik dikit. Ya. Turunkan. Ingat, turunkan, bukan dijatuhkan. Yang ketiga, agar dimaksimalkan, ingat semampunya. Takutnya dia punya masalah pinggang ya, tapi semampunya. 3. Oke. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Oke, alhamdulillah. Pijit tulang belakangnya. Pijit. Ya, supaya tulang belakang dipijit. Oke. Nah ini terakhir beneran nih. Sesi yang ketiga nih. Duduk iftiras Pak, silakan duduk iftiras. Nah. Oke. Mohon izin dengan temannya, kita stretching kepalanya. Ya, yang aman insyaallah. Lagi maaf ya. Pertama, sama gerakan tadi SBS. Ini ya. Maaf ya. Tekan ke belakang. 1, 2, 3. Terus ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Terus ke samping pelan-pelan. Ini ya Pak. Nah ini pelan-pelan. Nah 1, 2, 3. Ke kiri. 1, 2, 3. Dimaksimalkan semampunya. Oke. Ya. Terus pijit. Pulang ya, udah selesai kan Pak? Assalamualaikum. Terus doakan. Syafakallah. Semoga sehat, punya penyakit, semua amin. Ya. Selesai jangan pulang. Jangan kabur, tukeran. Bagi silakan, bagi serahkan dulu. Tukeran, ibu-ibu tukeran ya. Ingat ta'awun, kerjasama. Silakan bagi. Ya, jadi hari akan begini. Baik, sesi yang kedua saya agak cepat karena penjelasannya sudah tadi Bapak Ibu ya. Jangan cepet-cepet, Silakan Pak. lihat saja. Jangan cepet-cepet, Pak. Jangan cepet-cepet. Ya. Ya. Khusus yang kedua ini kita kasih 5 hitungan. Oke? Oke. 5 hitungan. Oke? Ingat pertama gimana Bapak Ibu? Telapak kaki pasien tempel ke lutut kita. Ambil satu kaki, pegang pakai telapak tangan kita di atas mata kaki, tarik ke belakang. 1, 2, Ini nggak ikhlas nih yang nari. 3, 4, 5 maksimalkan. 5. Sampai sini ya Pak. Yang nari kacau. Jadi ketarik iya sampai ke arah perut ya. Iya. Kalau normal harusnya nggak ada masalah. Sehat. Tapi kalau ada jadi indikasi tadi. Kalau ada jamaah yang ada keluhan di area yang stretching, itu alarm sebenarnya. Oh, tubuh kita mungkin ada potensi masalah. Nah, ya. Nanti dicek lagi. Oke, ganti kaki. Yang sebelahnya lagi, tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, ya. Kita jatuhkan tubuhnya ke belakang Pak, biar kita enteng ya. Jangan main pakai tangan ya. 4, 5 maksimalkan. Oke. Tadi Bapak rambutnya sebelah kanan. Yang begeter. Mungkin kandung keminya bagian kanan. Ya. Oke. Sekarang kedua telapak ditumpuk, ditekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, yang 5 dimaksimalkan. 5. Ganti tumpukannya. Yang bawah jadi atas. Oke, mulai 1, Aduh, ya Allah. 2, Tukang pijitnya kacau banget ya. 3, Kasar banget. 4, Kayak numpuk beton. 5.
Sebentar, saya bantu. Ini contoh biar agak menentukan. Jadi tumpukannya begini Pak. Tuh kan bener nih salah di tadi nih. Biar maksimal ya. Yang kita Pantesan kok saya kayak bukannya jadi sakit Pak. Main ke Pak Dari main. Oh bener beda tuh. Wah bener beda bang. Ya beda sama orang. Coba yang Ya, tadi. Nah gitu. Coba ya. Keren banget. Ya gitu. Tetap beda Pak, tetap beda. Yang ini lebih kasar nih. Bisa belajar. Gratis aja mau ya aja. Oke, next berikutnya. Lututnya dilipat begini. Ya. Kelihatan Bu? Ya. Begitu. Dorong lututnya ke arah perut. Oke. Satu. Dorongkan. Dua. Endorkan. Tiga. Masih bonus. Dua lagi. Ini ditambah. Empat. Yang lima. Tubuh kita ditimbangkan ke sini. Allahumma sholli ya Allah. Lima gini. Maksimal. Pak tolongin Pak. Ambil nafas. Pasang nafas dalam. Kita juga teman. Next, berikutnya satu kaki diluruskan, satunya teguk, tekan ke samping. Ya. Nah, sampai nempel di lantai, tahan lututnya Ibu, udah siap. Nah, ambil pundaknya. Ini tempel ya ke lantai, tekan ke lantai juga pelan-pelan. Satu. Maaf, Bapak. Keluar dulu. Dorong dulu sampai ke lantai dulu. Ya, sampai ke lantai. Terus. Yang ini belum, yang lain belum, yang ini lututnya. Hah? Oh sakit. Oh ya udah. Ya jangan dipaksa. Siap. Kita sakit deh. Jadi paksa. Kepala silakan jatuhkan. Ya. Jangan mungkin. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke. Gimana rasanya Pak? Mantap. Mantap ya? Oke, udah bagus. Oke. Sekarang sebelahnya. Buru-buru amat bang. Dorong ke lantai, ditahan, terus ini tekan pundaknya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teruskan kedua kaki, ambil nafas dalam. Gimana Pak? Oh gitu. Lagi lantai. Oke, next berikutnya makan urap, tengkurap. Makan urap. Oke, kita pijat kakinya dari betis bawah. Ya. Maaf. Ingat, khusus untuk kaki kita kayak main pedal mobil ya. Jadi lutut kita kaki di lantai, ujung kaki kita yang buat menekan. Nah begitu. Jangan langsung ini kasihan nanti terlalu berat. Nah gini. Ya, Bapak ini lututnya di lantai. Lututnya Bapak. Nah, kayak main pedal betul. Gitu. Ini Pak. Nah. Diletakkan di lantai, Pak. Ini nih. Ini nih. Oh. Ini kayak main pedal. Oke, injek. Tadi salah kan Pak Jamal? Ya, 1, terus betis tengah, betis atas, lututnya dilompat, paha bawah, paha tengah, paha atas. Ulangi, paha atas, paha bawah, paha tengah, lututnya lompat, betis atas, tengah, bawah. Oh, kemudian
kegedean ya, karena betis itu kan sensitif. Iya. Tadi gua geli, Yang satu lagi. Betis yang kaki yang satu lagi ya. Bawah, tengah, atas, paha. Bawah, tengah, Gue nggak gijek loh itu. atas. Ulangi. Paha atas, tengah, bawah. Lututnya dilompatin. Betis atas, tengah, bawah. Akhirnya inilah favorit kita, refleksi telapak kakinya. Oke. Sampai tidur. Habis itu tinggal pulang. Kalau malam Pak, malam habis maghrib, wah enak itu. Nanti pasti minta yang terakhir itu. Sampai gelap. Bayarnya kalau yang terakhir baru setengah selesai tinggal tidur Pak. Dia udah tidur. Terus kita satu kaki pijit, nah gini, pakai pedang ya. Pakai pedang. Ya. Ini bobotnya beda. Ya. Ibu bisa? Ada orang loh. Ya. Khusus 2 orang. Terakhirnya. Tengah terasa banget kan? Nanti kaki yang sebelah, Aduh, yang tengah terasa banget kok. Perut berarti. yang tengah. Biasanya itu pencernaan Pak. Jadi kan nyambung dengan ini Bapak kan perut sebelah kanan ya. Nah itu. Itu tadi baru hanya indikasi. Kekirinya ini harus pakai medis juga sih. Bapak ada masalah pencernaan? Oke, sudah. Kita ambil telapak kakinya dilipat di atas pantat ini. Tekan ujung kakinya ke arah pantat. 1, 2, 3. Oke. Terus sebelahnya lagi ganti tumpukan 1, 2, 3. Oke. Kaki luruskan, relax. Ambil kedua tangan, ya. Berpegangan tangannya. Bapak ke belakang tangannya. Ya, 3 pegangan. Saling berpegangan pada pergelangan tangannya. Ini siap. Yuk. Kepala dan wajah kita silakan mengikuti barisan. Mulai. 1. Pelan-pelan turunkan. Lagi 2. Pelan-pelan turunkan. Lagi 3. Ditambah dikit tarikannya. Turunkan. Berikutnya 4. Ya. Dan terakhir 5. Oke. Ya. Relax, ambil nafas dalam. Kalau sudah duduk iftiros. Sudah, Pak. Nah. Oke. Ustaz kayak ini. Sakit semua ngundang Ustaz ke rumah. Alhamdulillah Pak udah biasa. Oh, Baik. Makanya sudah 2 saja yang bawa. Oke, berikutnya next. Maaf ya Pak, kepala ya. Ke belakang ini. Nah, mulai 1, 2, 3. Terus ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Ke samping ini ya. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Oke. Ke kiri. 1. Lepas Pak. Plus 2, 3. Dia aman Pak. Kalau yang tukang itu agak riskan, jangan. Oke, dipijit pundaknya. Ucapkan, doakan, sapa Allah. Semoga Allah sembuhkan, sehatkan, amin. Ya. Baik, silakan ada diskusi. Saya jawab atau bagaimana?
lagi yang sakit apa? Kenapa Ahmad? Kalau yang krek itu juga rawan itu. kretek. Bunyi krek pada tulang itu nggak harus, itu dia bukan tulang, tapi dia itu gas-gas yang terselip dalam sela-sela sendi kita. Ketika di stretching dia bunyi krek gitu. Jadi dilepaskan gasnya gitu. Kalau tulang itu patah gitu. Nah, kalau bunyi di mana sendi itu, biasanya udah cukup Pak ya. Dia udah cukup apa cairan sendinya. Karena bunyi itu kan. Jadi itu kalau sakit, apalagi sakit itu berarti udah gangguan tulang atau tulang. Olinya ada habis. Betul. Ya. Dua ini. Tadi pertama waktu ditarik ya, itu kan kontak ke lembut kemih itu. Terus waktu dipijak yang di tengah, nah itu apa namanya kontak ke perut ya. Iya Pak. Betul. Ada sakit kan, mengsinar. Terus Iya. yang kedua waktu ditarik ini kan, kayak gini ya. Iya. Ini luar biasa sakitnya. Nah kira-kira apa itu kan? Ya. Signal itu. Berarti bagian yang tadi sakit jari itu menjadi warning buat kita bahwa ada masalah di bagian itu. Itu. Berarti apa persisnya walau alam? Berarti apa? Kita cek ke medis. Tadi itu nggak akan di medis apa kan? Dicek aja. Apakah ronsen atau Kapan lagi ngomong cari? Tapi kalau pakai rumus holistik, secara berjalan mandiri, silahkan stretching diteruskan. Nanti insya Allah akan bisa sendiri, betul insya Allah itu kan, tanpa menafikan faktor-faktor yang lain. Tapi kalau masih juga, berarti udah lama stretching tuh, alami pula gitu kan, dengan cara soft, aman, jalan dulu ke dokter, ke medis. Kira-kira kalau misalnya stretching 3 kali dipraktekkan mengurangi berarti tidak aman, berarti selesai. Mudah-mudahan kan masing-masing orang beda-beda kondisi Bapak Ibu kan. Ya, jadi mudah-mudahan sih itu. Atau mungkin lebih dari 3 walau halal. Ya. Yang lain dari Bapak Ibu tadi yang sakit itu ditulisin saja. Pundak kita ya. Atau apa stretching ini? Stretching ini 360 derajat. Gitu ya. Ini buat putar ya. Putar itu senam ada. Ini senam itu hanya gerakan biasa. Kalau stretching itu dijulurkan sejauh mungkin gitu, sampai terasa tuh ototnya, sarafnya ketarik itu. Nah, itu bedanya. Jadi khasiat stretching itu setelah gerakan kita merasa ada yang lega, benar nggak Pak? Lebih lega lah itu. Kalau senam kan hanya keringat keluar itu kan, endorfin kita keluar, alhamdulillah itu membantu, tapi belum maksimal. Oke, ya. Kalau untuk pernapasan apa gerakannya untuk pernapasan? Nanti kita ada senam SHE, senam swing hand exercise sama stretching sambondong dari Korea juga SWD. Gitu. Nanti bagus untuk memperbaiki postur tubuh dan seterusnya. Gitu. Tapi pengalaman, gitu. Terlalu nyaman. Baik. Jika saya Ibu enak. ada pertanyaan? Nggak ada. Tulas, Pak Ahmad gimana? Ada pertanyaan? Terlalu lama menikmati terlalu lama. Keenakan loh. Nah itu efeknya itu. Enak kan? Nah, pulas nanti insya Allah. Iya. Kasar banget. Gimana? Kasar bisa jadinya. Maklum, sedang belajar. Oke. Iya. Satu tapi kan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi silakan. Rangkaian tadi mulai dari Ya. yang istiqamah sampai dengan yang jorok itu apakah itu Harus berurutan. Rukun, urut-urut atau tidak? Sholat ya, baik. Ya. Sebaiknya berurutan, kalaupun tidak nggak apa-apa. Urutan kan udah kita rancang yang mudah kan? Dari kalau urutan udah kita permudah. Tapi kalaupun tidak, kita fokus di gerakan yang kita anggap bermasalah, silakan jangan masalah. Ini lagi agak pegel nih lehernya, fokus gerakan leher dulu nggak apa-apa, gitu kan? Nah, gitu. Matanya dorong, gitu. Tapi kalau kita rutinkan, silakan semuanya. Ya. Rutinkan pada sholat itu. Pada sholat, tapi kadang juga nggak harus setiap hari. Jadi gini teman, selama tubuh kita Bapak Ibu nggak ada masalah, ya udah selesai. Ya. Bagusnya Tapi jadi kita itu Pak. ada sholat habis subuh atau sholat apa?
Kalau keumuman konsen kami tadi gerakan SBS, terapi segar, terutama senam SHE dan stretching Sambodo itu pagi dan malam. Jadi habis bangun tidur sama sebelum tidur. Ya kalau kita muslim habis sholat subuh lah itu kan. Tapi mulai stretching tadi, SBS dan terapi segar mungkin sebetulnya cukup kan. Tetap sekali misalkan nih pada sholat subuh Sabtu atau Ahad silakan gitu. Apakah habis kajian atau kapan terserah itu diatur aja. Dan kalau kami rekomendasikan Bapak Ibu sebaiknya di masjid. Karena apa? Kumpul bareng-bareng. Kalau udah sendirian di rumah pasti mager, ya kan? Malas gerak, pasti itu gitu. Maka silakan di masjid. Ini jadi budaya sehat bersama, gitu ya. Ya, baik. Cukup Bapak Ibu. Kalau cukup dari Al-Fakir, cukup ya. Kalau di masjid mager Pak. Kalau di rumah bergairah. Oh gitu, mantap. Mager apaan sih makan? Baik, mohon izin kalau butuh bertanya boleh komen nanti tinggal minta nomornya. Insyaallah kita selama ada waktu kita layani. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kami miliki ya. Dengan membaca istighfar alhamdulillah, astagfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin. Doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah